Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan bacaan seputar sejarah yang ditulis oleh Lothrop Stoddard yang berjudul Dunia Baru Islam. Memasuki bab ketiga. Bagian keempat. Setiap lapisan mempunyai alasan sendiri untuk membenci kekuasaan politik Eropa. Perasaan anti Barat itu sudah tentu makin menjadi-jadi semenjak awal abad yang sekarang. Seperti seorang muslim yang berpengaruh menulis menjelang Perang Dunia, peristiwa-peristiwa dalam 10 tahun yang akhir ini dan malapetaka yang telah menimpa dunia Islam melahirkan dalam hatinya kerjasama dan sifat bertolong-tolongan yang selama ini tidak dikenal dan dendam yang senada terhadap semua penindasannya. Itulah pergolakan yang menggerakkan hati seluruh kaum muslimin dewasa ini. Dendam kesumat yang mendidih dalam hati banyak orang Islam diperlihatkan oleh ucapan berikut yang terhambur dari pena penulis Turki terkenal pada penutup Perang Balkan. Kita telah dikalahkan. Dunia luar telah menunjukkan permusuhan kepada kita, sebab kita terlalu mempertimbangkan, terlalu berkebudayaan, terlalu halus dalam konsepsi tentang yang baik dan yang buruk, tentang kemanusiaan dan peradaban. Contoh-contoh yang diberikan oleh tentara Bulgaria mengajarkan kepada kita supaya tiap prajurit yang menghadapi musuh harus kembali ke kurun biadab, harus haus darah, tidak boleh kenal kasihan untuk menyembelih anak-anak dan wanita. Yang tua dan yang lemah harus tidak menghiraukan hak milik, kehidupan dan kehormatan orang lain. Hanya dengan jalan demikian kita menjadi kesajangan dunia, beradab seperti tentara Raja Ferdinand. Perang Dunia disambut oleh massa muslim sebagai hukuman atas kesombongan dan kerakusan Barat. Sebuah surat kabar Turki yang terkemuka melukiskan kekuasaan-kekuasaan Eropa itu sebagai berikut. Mereka tidak mau memperhatikan keburukan-keburukan di dalam negerinya sendiri atau di salah satu tempat lain, tetapi mencampuri peristiwa yang paling kecil sekalipun yang terjadi dalam wilayah kita. Tiap hari mereka menyobek hak dan kedaulatan kita sebagai yan demi sebagian. Mereka mengiris-ngiris daging kita dan mengambil bagian-bagian besar daripadanya. Dan kita dengan semangat pemberontakan yang tertekan dalam hati dan dengan tinju yang diacungkan tapi tanpa daya diam dan dihina, ingin berisik seperti api yang membakar dalam diri. Mudah-mudahan mereka saling menyerang, mudah-mudahan mereka saling makan sesamanya. Dan lihatlah kini mereka saling ganyang, tetapi seperti apa yang diharapkan oleh orang Turki. Perasaan anti Barat itu tidak terbatas pada wartawan dan politikus. Ia dimiliki oleh segala lapisan masyarakat, dari pangeran sampai petani. Setiap lapisan mempunyai alasannya sendiri untuk membenci kekuasaan politik Eropa. Pangeran-pangeran Bumi Putra sekalipun tetap menduduki singgasananya dan kemudian serta penghasilannya tetap terjamin, menantang keras terhadap pengurangan kekuasaan negaranya dan terhadap hilangnya kekuasaan despotisnya yang tidak terbatas. Tahukah engkau bahwa saja hampir tak dapat membeli pena atau pedang untuk diri sendiri tanpa minta izin dari residen? Dinyatakan dengan pahit oleh seorang raja India,
Sikap raja ini sama benar dengan Cidui Taufik Pasha yang pada permulaan pendudukan Mesir oleh Inggris, sambil melihat pawai-pawai pasukan-pasukan Inggris, berkata kepada salah seorang menterinya, "Apakah kau pikir aku menyukai ini? Bila aku melihat seorang pengawal Inggris di jalanku, selalu aku ingin melompat keluar dari keretaku untuk mencekiknya dengan tangan sendiri." Lapisan atas sama perasaannya dengan raja-rajanya. Mereka menyesali kehilangan monopolinya dahulu dalam hak dan administrasi pemerintahan. Sesalan ini khusus ditemukan pada kaum inteligensia yang memperoleh didikan barat. Mereka menganggap bahwa merekalah yang seharusnya memegang semua jabatan dalam pemerintahan dan menantang dengan keras penjarahan jabatan-jabatan pimpinan yang bergaji tinggi kepada orang Eropa. Sudah tentu banyak cerdik pandai liberal menyadari penuh efek pendidikan dari kekuasaan Eropa itu. Mereka menyetujui hilangnya sebentar kemerdekaan untuk menyempurnakan modernisasi dan untuk sanggup berdiri sendiri tanpa takut kepada reaksi dan anarki. Tetapi kaum liberal ini sedikit, hanya merupakan minoritas yang kecil yang dibenci oleh orang-orang sebangsa lapisan atas. Sebagian orang yang tidak berpendirian dan merosot akhlaknya, dan dijauhi pula oleh rakyat banyak yang awam. Dalam pandangan sekilas, kita akan beranggapan bahwa rakyat banyak pada umumnya merasa senang kepada kendali politik Eropa. Sekalipun pembaratan menjebaknya kerugian-kerugian ekonomi tertentu, tak dapat diingkari bahwa masalah yang paling banyak memperoleh keuntungan dari pemerintahan Eropa. Petani dan pekerja kota yang dahulu habis eksploitasi baik oleh pangeran-pangeran maupun lapisan atas, kini terjamin kedamaian, ketertiban, keadilan, dan keselamatan bagi tanah yang dimilikinya dan hasil kerjanya. Adalah keliru manakala sekarang dianggap bahwa rakyat banyak tidak menyadari itu semua. Kenyataannya ialah bahwa mereka mengakui akan manfaat pemerintah Eropa. Namun demikian, pemerintahan baru itu sekalipun ia dibiarkan, bahkan dihargai, tetap tak pernah dicintai. Tambahan lagi, dengan berlalunya generasi yang mengalami rezim lama, dilupakanlah keburukan-keburukannya. Dan generasi baru yang menerima manfaat-manfaat yang sekarang ini sebagai sebuah sewajarnya. Berbisik-bisik tentang kekurangan dari pemerintahan yang berkuasa, disambut oleh agitator-agitator rakyat yang memuja-muja kemuliaan kemerdekaan dan mengagungkan zaman jaya-jaya terdahulu. Sekalipun cara hidup lama penuh dengan kekurangan, pada hakikatnya orang timur rata-rata merindui zaman lampau itu. Meskipun ia mengakui segi-segi baik cara hidup yang baru, namun secara tak rasional masih tertarik kehidupan yang lama. Biarlah aku tertindas oleh penguasa muslim, daripada diperlakukan baik oleh seorang kafir, merupakan pepatah lama muslim. Demikianlah kisah dari bagian keempat ini yang ditulis oleh Lothrop Stoddard. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.